Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Amri, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Damasraya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 2 pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah asal Damasraya, ruang kolaborasi modul 11 kelompok 2 dengan anggota yang pertama Nopri Wendy Bahar SPD, Ulil Amri SPD, Yulpita Diana SPD, Widya Alpunita SPD, Nur Insani SPD. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, peserta mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai masyarakat. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasarkan diskusi kelompok 2, kami mengambil yang pertama tradisi. Tradisi yang kami ambil itu melontong, kemudian makanan yang diambil itu godok abui, kemudian pakaian yang diambil adalah batik tanah liat. Yang selanjutnya permainan ini kami ambil adalah permainan galah. Nilai yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara tentang tradisi melontong ini yang pertama itu kekeluargaan, kekompakan, gotong royong, tanggung jawab. Kemudian makanan godok abui, nilai yang terkandung itu gotong royong, kekompakan, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Kemudian pada batik tanah liat nilai yang terkandung itu religi, kemudian kekeluargaan. Sedangkan pada permainan galah nilai yang terkandung di sana itu kebersamaan, kekompakan, disiplin, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Yang pertama, tradisi melontong. Melontong merupakan salah satu tradisi di daerah Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya yang diadakan ketika mengadakan hajatan seperti berale, sunat rasul, dan lain-lain. Yang kedua, makanan godok abui. Godok abui merupakan salah satu makanan khas dari daerah Kecamatan Sembilan Koto. Godok abui terbuat dari pisang dan tepung yang diaduk menjadi sebuah godok, tetapi tidak digoreng melainkan direbus dengan menggunakan santan. Sejarah godok abui. Di Kecamatan Sembilan Koto pada umumnya masyarakat bermata pencarian sebagai petani atau pekebun. Jadi ada salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang namanya adalah julo-julo, yaitu kegiatan bekerja sama dalam membersihkan ladang maupun sawah. Kemudian setelah kegiatan ini selesai, untuk menghilangkan rasa haus dan lapar, maka disajikanlah makanan dengan namanya godok abui tersebut. Yang ketiga, pakaian, yaitu batik tanah liat. Pada tahun 1997, batik ini mulai diproduksi lagi di Stiung, Kabupaten Damasraya, salah satunya Citra Batik yang berlokasi di Dusun Taman Sari 1, Jorong Teluk Sikai, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Setiung, Kabupaten Damasraya. Yang keempat, permainan galah. Permainan galah juga disebut gabak sodor yang menggunakan lapangan berbentuk segi empat berpetak-petak. Karena itu biasanya galasin dimainkan di lapangan tenis atau lapangan badminton dan juga lapangan bola kaki dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang pertama, tradisi. Implementasi pada
tradisi melontong diimplementasikan pada pembelajaran P5 tema kearifan lokal, yang mana di sini ditayangkan sebuah video atau PowerPoint tentang tradisi melontong yang telah dibuat. Yang kedua, makanan. Makanan Godo Obu ini bisa diimplementasikan pada pembelajaran P5 dan pembelajaran BAM atau budaya alam Minangkabau. Yang keempat, pakaian. Implementasi pada mata pelajaran seni budaya dengan pembuatan motif batik secara mandiri, berani, dan sederhana. Sedangkan permainan gala dapat diimplementasikan pada pelajaran pendidikan jasmani dengan mempraktekkan permainan gala secara berkelompok. 3. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Yang pertama, kesepakatan yang merupakan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid. Yang pertama itu gotong royong. Gotong royong bersama-sama membersihkan ruangan kelas atau lingkungan. Yang kedua, kekompakan menjalankan kegiatan pembelajaran berkelompok dan kompak saling mendukung antar sesama kelompok. Yang ketiga, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas tugas-tugas individu maupun kelompok yang diberikan. Yang keempat, kolaborasi, bekerja sama, menemukan suatu ide atau gagasan serta menyelesaikan masalah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 2. Kemudian adapun pertanyaan yang muncul dari kelompok pertama yang dari Pak Riki dan telah dijawab oleh kelompok 2. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Roza, kemudian telah dijawab oleh anggota kelompok 2, dan terakhir itu pertanyaan dari kelompok 1 Bu Osra dan telah dijawab dengan baik dan bisa dipahami oleh penanya. Demikianlah presentasi saya akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.